nyanyikan bersama itu bahwa di dalam hidup kita itu juga pasti ada badai. Dan ada satu hal yang kita nggak tahu itu kapan badai itu datang. Betul nggak? Nggak ada yang tahu kapan badai itu datang. Ya. Tapi begitu badai itu datang sebentar aja. Begitu sebentar dia datang lewat, dia sapu bersih semua. Dibawa pergi semua. Nah di sini sekali lagi ya, kita melihat betapa pentingnya ya kita siap sedia. Nggak tunggu badai datang baru siap. Nah orang-orang yang di dalam Tuhan, kita yang sudah ditebus di dalam Kristus Tuhan, itu kita harus siap sedia. Oleh sebab itu ya, setiap minggu kita bisa ada waktu, kemudian kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Ini adalah salah satu wujud, salah satu bentuk kita itu mau siap sedia. Sehingga kita tidak bingung ya ketika badai hidup itu datang melanda kita, karena kita tahu ya ada Tuhan dan ada kebenaran firman Tuhan yang boleh menemani kita ya. Sehingga kita boleh di dalam badai kita tetap boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Ya, meskipun yang lain bisa terpora-poranda, tetapi orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, meskipun dia kena badai, dia tetap memuji Tuhan ya. Sama seperti firman Tuhan yang mengatakan ya, meskipun kita bisa melihat segala sesuatu itu ya, seperti mengatakan apa itu di dalam Habakuk itu ya, yang mengatakan ya, meskipun nanti itu pohon-pohon ya, pohon ara ya tidak berbuah ya, hasil pohon anggur itu mengecewakan, tetapi aku ya akan tetap memuliakan ya, memuji nama Tuhan. Nah kita bisa lihat di sana kenapa bisa demikian, karena kita siap, karena hidup kita senantiasa sudah mempersiapkan diri ya, sehingga tidak kaget begitu kondisi ada, kita sudah siap ya. Nah hari ini kita akan bicara secara khusus, ini bagian terakhir yang saya siapkan untuk Roma. Jadi bagian terakhir untuk Roma. Nah, hari ini itu saya memberi judulnya adalah Living by Faith. Nah, seluruh kitab Roma kita sudah bicara ya, dari introduction, kemudian kita bicara tentang bagaimana itu manusia itu ya, dosa berkuasa dalam hidup manusia, dan bagaimana Allah itu membenarkan kita, justification by faith. Ya, ini topik-topik sangat penting sekali di dalam iman Kristen. Nah, tapi semua itu harus membuat kita living by faith. Ya, kita menghidupi iman yang sejati. Ya, dan iman yang sejati akan menghasilkan hidup yang berbuah. Nah, ini tidak bisa dipisah. Tidak bisa juga kita mengatakan secara apa ya terpisah, begitu, bisa dipisah. Tetapi ini adalah satu hal yang pasti, kalau iman yang sejati pasti akan menghasilkan buah yang sejati. Ya, nah, kita hari ini akan ada di sesi yang terakhir untuk kitab Roma. Setelah itu nanti kita akan pindah ya. Nah, saya akan seperti biasa, saya akan review sedikit supaya kita tetap mempunyai sedikit background. Ya, kita ingat lagi, lalu kita sambung yang hari ini. Ya, nah, saya akan mulai share screen. Ya, share screen sebentar ya. Share screen. Oke. So muncul ya Pak Riza? Oke. Sudah. Ini ya tema kita hari ini. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya selalu ya memunculkan ini ya setiap kali ya, karena ada tujuannya. Karena kita sedang membahas kitab Roma, Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma. Ya, kemudian ini adalah judul secara besar, From Faith to Faith, dari iman menuju kepada iman. Jadi kita banyak sekali bicara soal iman, ya, memberikan konsentrasi fokus di dalam iman. Ya, nah kita bisa lihat ya, from faith to faith berarti dari iman menuju kepada iman. Nah, kita sekarang lihat ya, di dalam pembukaan, introduction, kemudian kita bahas awal, kita sudah bicara semua di sana tentang iman. Dan sekarang pada bagian akhir kita juga harus hidup di dalam iman yang sejati. Ya, nah ini adalah bagian terakhirnya adalah living by faith. Oke, nah sekarang kita lanjutkan. Nah, minggu atau sesi kitab Roma sebelumnya itu kita bicara justification by faith atau pembenaran
ya, pembenaran oleh iman, ya. Nah, pembenarannya ini bersifatnya itu adalah bagi kita itu sifatnya pasif, dibenarkan oleh iman. Justification by faith itu bisa kita terjemahkan secara pasifnya dibenarkan oleh iman. Jadi berarti kita tidak melakukan bagian apa-apa selain kita percaya, selain kita menerima anugerah. Ya, semua dilakukan oleh Tuhan sendiri, karya Roh Kudus sendiri. Sehingga kita bisa lihat bahwa justification by faith adalah suatu pernyataan hukum, legal declaration. Jadi ini menyatakan hal yang sah ya. Tuhan yang membenarkan, ini sah. Kalau sudah sah, nggak bisa digugat. Ya, jadi maka di sini kita bisa lihat waktu kita mengerti hal ini, maka waktu kita membaca nats di dalam kitab suci berkenaan dengan kasih Allah, berkenaan dengan keselamatan, berkenaan dengan iman orang percaya, kita tahu ini begitu sah dan tidak bisa digugat karena Tuhan sudah memberikannya kepada orang yang dipilihnya. Maka di sini ya kita bisa tidak ada satu hal pun yang bisa memisahkan kita dari cinta kasih Allah yang dinyatakan kepada kita, artinya keselamatan kita itu adalah keselamatan yang sah sekali untuk selama-lamanya. Nah, di sini adalah di mana Allah mengampuni orang berdosa dari segala dosanya dan menerima serta memperhitungkan orang berdosa sebagai orang benar. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan kita tetap orang berdosa. Tapi kita sekarang itu dipandang benar. Ya, kita dipandang benar. Kenapa? Karena Allah menyatakan orang berdosa benar pada saat orang berdosa menaruh kepercayaannya kepada Yesus Kristus. Karena yang Allah pandang, yang Bapa pandang itu kebenaran Kristus. Setiap orang yang percaya kepada Kristus, maka kita itu ya ada di bawah wakil, maksudnya Kristus yang menjadi itu ya kebenaran kita. Jadi disinilah kita lihat bukan kita ini yang benar ya, kita bisa benar dan seterusnya. Bukan, sebenarnya kita tetap orang yang berdosa. Tapi kita diampuni, artinya kita dibenarkan, dan kita bisa dipandang benar karena Allah itu melihat kepada kebenaran Kristus yang telah membayar seluruh hukuman dosa kita. Ya, jadi ini justification by faith. Sehingga sekarang kita boleh mengerti sebagai orang percaya bagaimana kita punya keselamatan itu begitu berharga. Dan Tuhan itu boleh mempersiapkannya itu ya, tidak main-main. Tuhan mempersiapkan dengan sungguh-sungguh dengan satu pertimbangan yang begitu sempurna rancangan Tuhan. Nah, sehingga waktu kita boleh menjadi orang percaya, mengerti hal ini saja, memahami hal ini saja, sudah membuat kita ya merasa bukan saja beruntung ya, tetapi ya ini adalah satu hal yang tidak mungkin bisa dibeli kalau kita mempunyai harta sebanyak apapun dan kita punya kemampuan atau kita punya kehebatan yang sebesar apapun, tidak mungkin. Nah, tapi kita dapat. Nah, ini adalah satu alasan seumur hidup itu tidak habis-habis untuk kita boleh mengucap syukur. Amin ya. Di waktu kita belajar ya, mari kita selalu bersyukur, mari kita selalu bukan cuma berhenti di dalam pikiran kita mengerti, tapi bahwa dalam hidup kita, hati kita, dan bahkan kita boleh menyatakan menjadi saksi Tuhan di tengah hidup kita. Ya, ini justification by faith. Nah, Martin Luther itu mengatakan bahwa ini ya justification ini merupakan satu doktrin atau pengajaran penting sekali di mana gereja itu berdiri atau gereja akan jatuh. Perhatikan ya, karena begitu pentingnya, maka ini bisa membuat gereja itu dia jatuh atau berdiri. Ya, kalau kita salah di dalam hal ini, ketika kita melihat bagaimana pembenaran itu ada campur tangan manusia di dalamnya, tidak murni dari sisi Tuhan, tetapi ada campur tangan manusia di dalamnya, maka di sana sudah geser kebenarannya. Nah, di sini berarti gereja berdiri teguh, berkenan kepada Tuhan atau jatuh, itu menurut Martin Luther ya, dia khusus ini menulis ya satu buku khusus ini berkaitan dengan hal ini ya. Ini adalah satu hal yang sangat penting sekali, justification ya by faith di dalam iman
percaya kita, dan di dalam kitab Roma Paulus sangat mementingkan hal ini, dan ini merupakan satu buku pengajaran ya tentang iman keselamatan yang sangat-sangat kental, sangat-sangat teguh adanya. Ya, lewat. Nah, John Calvin sendiri ya, di dalam seluruh justification pembenaran yang begitu berkaitan dengan hukum, di mana pemenuhan segala aspek itu diperlukan dan seterusnya, menurut Calvin sebenarnya simply as the acceptance with which God received us into His favor as righteous men. Jadi sederhananya menurut Calvin itu adalah penerimaan Tuhan. Ya, jadi kalau bicara justification ya Tuhan terima kita. Begitu simpelnya, iya. Tapi simpelnya seperti itu, tetapi kita lihat bagaimana Allah harus mempersiapkan gitu ya, ribuan tahun. Ya, kita bisa lihat dari sejak perjanjian lama bagaimana Allah boleh menyatakan diri sampai nanti penggenapannya secara tuntas diselesaikan ketika Kristus itu dia korban di atas kayu salib, dan dia mengatakan it is finished, sudah selesai. Ya, sudah selesai. Nah, di sana seluruhnya karya ini supaya kita manusia berdosa, umat pilihan Tuhan, boleh menerima penerimaan daripada Allah, dibenarkan menjadi orang benar. Ya. Nah, jadi ini adalah satu hal yang penting sekali, bagaimana kebenaran dosa itu kemudian sudah tidak diperhitungkan lagi, dan bagaimana kebenaran Kristus itu diperhitungkan menjadi kebenaran kita. Nah, ini adalah satu hal yang indah yang dinyatakan oleh Calvin ya berkaitan dengan justification. Lanjut. Nah, setelah orang dibenarkan, maka dia akan hidup seterusnya. Untuk apa? Di dalam jalurnya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, maka kita sudah belajar di dalam Westminster Catechismus, pertanyaan pertama bahwa tujuan hidup kita itu untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Dia selama-lamanya. Nah, itu harus dimulai dengan karya Allah, karya Roh Kudus membenarkan kita. Justification, point of conversion. Itu dimulai ya. Nah, setelah itu kita akan bertumbuh, itu namanya sanctification. Bertumbuh. Jadi orang percaya itu kalau tidak bertumbuh, dia terus malah kemudian mengatakan dia percaya tidak bertumbuh, tapi kemudian melorot terus. Nah, ini sayang sekali ya. Memang kita sebagai sesama ini ya, anak-anak Tuhan, manusia maksudnya, kita mungkin tidak bisa melihat secara persisnya apakah dia ini adalah umat pilihan atau tidak sampai akhir hidupnya tentunya ya. Nah, sehingga kita mungkin masih melihat adalah sayang sekali. Saya hanya bisa lihat sayang sekali karena kalau dia sudah mengaku percaya Tuhan, ya sungguh-sungguh juga hidupnya dia tidak menyembah ilah yang lain, tetapi hidupnya tidak bertumbuh, sayang sekali. Kenapa? Ya, karena kita lihat di sana adalah bagaimana di dalam sanctification ini yang bisa membuat bertumbuh itu adalah bagaimana itu firman Tuhan itu guide. Firman Tuhan itu guide, itu memandu setiap hidupnya. Dan di sana itu dia mendapatkan satu makanan yang sehat, makanan yang bergizi, makanan yang cukup untuk kesehatan, baru bisa tumbuh. Kalau makanan nggak cukup, ya dia nggak bisa tumbuh. Nah, tapi banyak sekali anak Tuhan nggak ngerti. Mau tumbuh tapi nggak mau makan. Mana bisa? Betul nggak? Coba pikirkan ya. Mau tumbuh tapi nggak mau makan. Nggak bisa. Ya, kita harus makan. Maka waktu anak-anak makanannya yang lembut. Nanti kalau sudah dewasa harus makan yang keras. Karena sesuai dengan kebutuhannya. Nah, di sini pentingnya. Di dalam pertumbuhan ini, setelah kita dibenarkan Tuhan, Tuhan ingin kita melakukan bagian kita, our part, yaitu tanggung jawab kita. Apa? Belajar, kita mau mengenal Tuhan, dan di sana mulai ada growing. Itu namanya makanan rohani. Ya, growing. Nah, ini makan rohani seperti apa? Itu juga penting. Kalau makanan rohani yang tidak benar, ya semuanya junk food, ya junk food tahu ya, makanan-makanan yang sifatnya instan, ya, nah, itu juga bagi kesehatan tidak baik. Ya, nah, sehingga nanti justru bisa menjadi pertumbuhan tak sehat, menimbulkan sakit yang bahaya bagi pertumbuhan. Harus makanan yang sehat, makanan yang sesuai. Ya. Di sini di dalam reformasi kita bilang itu adalah reformasi itu kembali kepada apa yang seharusnya. Di makanan yang sehat itu harus yang sungguh-sungguh itu kembali kepada pengajaran kitab suci yang sangat-sangat
apa itu nggak boleh diganggu gugat, yang harus benar-benar setia. Ya, di dalam bagian ini saya melihat bahwa teologi reform itu menjadi teologi yang paling dekat ya di dalam seluruh dia punya kerangka berpikir dan seluruhnya itu dia setia kepada kebenaran kitab suci. Ya, kadang-kadang ada orang berdebat di sini. Mungkin bagian lain ada apa teologi reform itu yang paling benar, teologimu yang paling bagus di dunia, tidak ada yang paling, di sorga nanti yang paling. Tapi saya berani mengatakan bahwa yang paling dekat ya, yang paling dekat dengan mau setia kepada kebenaran di dalam firman Tuhan itu kita boleh bilang itu teologi reform karena dia sudah teruji dan Tuhan pakai di dalam sejarah kekristenan untuk kembalikan gereja ke jalan yang seharusnya karena gereja sudah mulai menyimpang. Ya, nanti itu akan membawa kepada poin kemuliaan. Jadi sampai pada akhirnya kita boleh disempurnakan di dalam kerajaan surga. Oke, nah ini penting ya. Nah sekarang kita akan lihat di sini hari ini kita akan membahas secara khusus adalah living by faith, hidup oleh iman atau menghidupi iman yang kita sudah percaya, yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya iman itu Tuhan berikan. Kalau tidak ada anugerah dari Tuhan, mana mungkin orang bisa berespon. Ya, nah di sini terjadi dua macam manusia yang mengatakan kalau iman berarti saya yang berperan. Saya beriman, maka saya berperan. Kalau saya tidak beriman, Tuhan pun tidak bisa apa-apa. Ini salah besar. Ya, salah besar. Maka saya sangat suka sekali ilustrasi. Bapak Ibu mungkin sudah sering dengar ya, ada pernah dengar, tapi tidak apa-apa saya ulangi karena ini bagus. Ilustrasi yang menyatakan bahwa seorang dosen kasih murid-muridnya tugas pergi kota di rumah sakit. KKR di sana, kasih tahu mereka, nanti lapor ya, bagaimana hasilnya. Itu menentukan kamu punya nilai lulus atau tidak. Ya, pergilah semua masing-masing persiapan yang baik pergi sana khotbah KKR dan seterusnya. Setelah selesai pulang, gurunya tanya. Saya mau tanya, siapa yang di sana setelah KKR memberi tantangan ada yang berespon? Dari murid yang paling sederhana sampai murid yang paling pintar, tidak ada yang bilang ada respon. Ya, murid yang paling pintar juga mengatakan tidak ada respon. Lalu kemudian dosen berkata, kenapa? Tahu tidak kamu kenapa mereka semua tidak respon? Kamu mau pakai khotbah begitu bagus, kamu pakai kemampuan begitu tinggi, tidak bisa respon. Kenapa? Coba dibuka tirainya di sana. Setelah dilihat ternyata yang mendengarkan itu adalah itu ya jenazah-jenazah yang sudah mati, mayat-mayat. Jadi mana mungkin bisa respon? Dan namanya mayat tidak mungkin bisa respon. Nah sebenarnya ini gambaran manusia yang mati rohani. Manusia yang mati rohani, mana mungkin bisa respon di hadapan Tuhan. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Kita ini orang percaya, tapi kita harus sadar, kita dulu mati secara rohani. Maka ketika Tuhan membenarkan kita, itu ada proses dari mati Tuhan hidupkan kita. Itu pekerjaan yang, itu mujizat yang paling besar adalah manusia boleh percaya Tuhan. Karena dia mati rohani, Tuhan hidupkan rohani. Lahir baru istilahnya. Ya, regeneration, itu bahasa akademik atau teologinya ya. Nah, jadi lahir baru di sana kita bisa lihat bagaimana manusia itu nggak mungkin bisa respon. Kalau Tuhan kasih hidup baru respon. Waktu Tuhan kasih hidup kita bisa respon, jangan kita menjadi sombong dan berkata itu karena manusia bisa respon. Ya, tapi semua semata-mata karena Tuhan yang telah menyatakan anugerahnya. Oke, kita lanjut. Nah, oleh sebab itu setelah kita boleh diberikan iman, mari hidup di dalam iman. Nah, ini harus punya satu pengertian dan pemahaman yang jelas. Di dalam pengajaran ini kita ngerti, sekarang Tuhan sudah kasih saya iman. Karena Tuhan sudah kasih saya iman, saya tidak layak terima. Maka iman yang Tuhan beri pada saya mau pelihara baik-baik dan saya mau jalan. Ya, sebenarnya ya semua manusia hidup itu harus ada iman. Harus ada iman. Ya, karena tanpa iman manusia tidak dapat hidup. Nah, sekarang cuma bedanya adalah imannya seperti apa. Nah, iman yang menyelamatkan atau iman saja yang biasa. Nah, kita sudah belajar itu ya di sebelumnya. Common faith sama saving faith. Apa itu saya tidak jelaskan lagi. Kalau mau dengar lagi silakan kembali lagi ya. Jadi belajar mesti berulang-ulang. Nah, kita semua ada iman. Semua orang mesti hidup iman. Kalau belum percaya, orang yang belum Tuhan lahir baru dan dia hidup dengan common faith. Tetapi orang yang sudah diselamatkan, dia hidup dengan saving faith. Ya, jadi ini
imannya akan boleh menyelamatkan. Ya, jadi semua manusia mesti ada iman. Nggak ada iman, nggak mungkin bisa itu. Ya, oke, saya lanjut. Nah, di dalam Christian faith atau iman orang Kristen itu adalah living faith. Ya, jadi iman yang menghidupi iman. Jadi iman yang hidup. Jadi bukan yang mati. Ya. Nah, sebagai umat Tuhan, iman kita berbeda. Bukan iman yang buta, tapi iman kita adalah iman yang berdasar pada kemurahan Allah. Perhatikan ya, kemurahan Allah ini juga bisa kita sebut ya, anugerah Allah atau mercy of God. Ya, yang menyatakan pada kita kemurahannya yang tercatat dalam sepanjang sejarah kekristenan. Nah, waktu kita sudah lihat bahwa iman kita dinyatakan pada kemurahan Allah, berarti di sana itu kita sudah boleh sombong. Ya, sombong itu dikatakan ibu dari segala dosa itu, mother of all sin. Jadi kalau orang yang sudah sombong duluan itu ya, dari sana lahir semua dosa. Dan Tuhan itu menentang orang yang sombong. Bahkan siapapun punya kuasa sebesar apapun, itu Tuhan akan menyatakan diri kepada dia kalau dia sombong ya. Ini termasuk kita bisa lihat Nebukadnezar Tuhan rendahkan ya sampai paling rendah ya. Jadi bukan seperti manusia lagi tapi lebih rendah dari manusia. Itu ya, kita bisa lihat betapa kesombongan itu adalah satu kekejian di hadapan Tuhan sehingga kita jangan sampai sombong. Nah, hati yang sombong nih kadang itu kita tidak rasa. Nah, maka harus kita peka. Sekali lagi ya, hati yang sombong kadang kita tidak rasa. Oleh sebab itu kita harus peka. Nah, peka itu artinya begini, kalau kita terus di-guide, dipimpin, dipandu, senang kita belajar firman Tuhan, terus mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan peka. Itu sama seperti pisau, Bapak Ibu, sering diasah. Itu dia dekat ya dengan apa itu pengasahnya itu ya, dekat. Maka dia tajam. Nah, kepekaan itu sama seperti ketajaman pisau. Nah, jadi kalau tidak pernah diasah, tidak mungkin tajam. Sekali lagi ya, tidak pernah diasah, tidak mungkin tajam. Nanti waktu kita lihat orang mengasah pisau, itu kan cuma pisaunya ditaruh di batu asahnya, itu aja terus. Sepertinya sesuatu yang sangat membosankan, rutin. Tapi berbeda sekali ya. Kita lihat ya, untuk tajam harus diasah pakai pengasahnya itu. Dan dia harus dekat di sana. Oleh sebab itu, kalau kita tahu bahwa kita harus dekat dengan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu yang membuat kita boleh jalan di dalam kebenaran Tuhan, maka tidak akan pernah kita merasa itu adalah hal yang membosankan. Tapi kita justru akan senang sekali. Kalau tidak ada, malah kita tidak senang. Ya, nah itu satu kali saya pernah coba pikirkan ya, cari gitu ya ilustrasi saya sendiri dalam waktu saya studi, pikir-pikir gimana ya mau ilustrasi supaya kita itu ada hal yang kita tiap hari ada, tapi kita tidak pernah bosan. Tapi kita tiap hari tetap mau, tidak pernah bosan. Nah, kita bisa lihat seperti itu ya. Nah, pikir-pikir kok pikir yang susah-susah ya. Sampai satu hari ketika saya sendiri kemudian pergi ke ruang makan, baru saya kemudian sadar. Kenapa? Karena setiap hari saya mesti makan di sekolah. Yang saya makan tiap hari saya juga ambil nasi putih. Ya. Kalau tidak ada nasi putih malah ada yang bingung ya. Tiap hari ambil nasi putih. Kemudian kita di sana kita makan tidak pernah bosan. Kenapa kok nasi putih? Kamu mau diganti yang lain saja. Ya, nasi merah, nasi kuning, nasi jagung dan seterusnya. Kenapa kebanyakan nasi putih? Kenapa tidak bosan makan nasi putih? Nah, kita lihat di sana karena kita tahu ya bahwa porsi di dalam kehidupan itu maksudnya nasi putih itu ada penting bagi kita yang kondisinya tentu ini kita lihat yang sehat ya, yang belum kena. Kalau ada sakit-sakit lain pasti harus dibatasi sudah ya. Ini kita lihat kondisi yang normal. Karena dibutuhkan ada energi di sana seterusnya. Ya kita makan. Nah, lauknya mungkin bisa beda, tetapi hal yang sama itu tetap ada. Kedua adalah itu minum. Minum kan selalu ambil air putih. Ya, kebanyakan kita selalu minum air putih, nggak pernah bosan. Kita minum air putih. Ya, kita bisa lihat karena apa? Karena itu adalah kebutuhan. Kita sadar. Perhatikan ini penting ya. Kalau nggak sadar itu lain. Tapi kalau kita sadar itu kebutuhan kita, maka itu adalah hal yang baik, kita tahu itu, maka itu menjadi satu hal yang kita tidak mungkin bosan. Kita akan senantiasa, kita justru akan dengan setia, kita akan memenuhi kebutuhan dasar itu. Nah, firman Tuhan memenuhi hal ini. Oleh sebab itu, ketika kita menjadi anak-anak Tuhan di tengah dunia ini,
maka Tuhan memberikan firman-Nya untuk memimpin kita sehingga kita boleh jalan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Meskipun ada banyak kesusahan yang menimpa kita. Ya, kemurahan Tuhan ada dinyatakan di dalam firman-Nya. Ya, iman juga merupakan alat dalam rangkaian keselamatan kita yang berhubungan dengan pengharapan dalam kebangkitan Kristus dan akan kebangkitan kita dalam Kristus. Ya, sehingga kita bisa melihat di sini bahwa yang boleh menyelamatkan kita itu bukan imannya, tetapi sebenarnya adalah bagaimana anugerah yang diberikan kepada kita sehingga kita boleh beriman. Beriman dengan pengharapan di dalam siapa? Bukan kembali ke kita, tetapi atas karya Allah di dalam Kristus Yesus. Kebangkitan Kristus yang telah mengalahkan maut. Sehingga nanti ya kita juga boleh. Kristus sudah dibangkitkan. Maka kita boleh diberikan anugerah percaya. Ini iman lagi. Ya, percaya, iman lagi bahwa satu saat kita juga nanti akan dibangkitkan sama seperti Kristus. Kristus menjadi jaminannya. Ya, baik. Ini adalah berkaitan dengan Christian faith atau living faith. Nah, berkaitan dengan hal ini kita akan lihat kembali ini struktur kitab Roma. Karena ini bagian terakhir, mari kita review sedikit ya. Jadi kita bisa ingat lagi. Oke ya, ini struktur kitab Roma. Ya, ini saya ambil dari yang disusun oleh Charles Swindoll ya. Saya kira ini bagus. Ini the Book of Romans. Jadi ini dibagi menjadi dua, doctrinal dan practical. Ya. Kemudian di bagian doctrinal, berarti ada dua buku besar ya. Bagian besar doctrinal dan practical. Kemudian di bagian doktrinal kita sudah bahas yang sin, kemudian ini salvation, sanctification, dan selection. Saya jadikan satu di dalam justification. Ya, poin awalnya justification dan seterusnya itu nanti. Bagaimana Allah boleh memilih kita semua dimulai dari justification, pembenaran. Ya, kita dibenarkan oleh Allah. Nah, kemudian setelah kita mengerti bagian yang doktrinal ini, sekarang 12 sampai 16 ini service, Bapak Ibu sekalian. Service. Service apa? Service itu maksudnya adalah mari kita sekarang mulai hidup ya, menghidupi atau mempraktikalkan atau aplikasikan di dalam kehidupan kita sebagai sebuah satu hidup yang melayani Tuhan ya, hidup yang boleh ada satu kehidupan yaitu menghidupi dari iman ya. Jadi bagian ini hari ini kita akan berbicara dalam bagian. Oke. Baik, sekarang kita akan masuk. Nah, saya kutip Charles Spurgeon. Pengetahuan tentang Allah itu tidak berguna. Mengerti tentang doktrin juga tidak berguna jika tidak memimpin pada rasa syukur dan memuliakan Dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kita mengingat bagian ini. Charles Spurgeon adalah seorang pengkhotbah, seorang teolog yang sangat mementingkan bagaimana knowledge itu ya, mengenal tentang Allah, knowledge of God itu, dan juga bagaimana dia memberikan pengajaran-pengajaran yang sangat baik. Ya, tetapi ya, dia mengatakan semua itu tidak berguna. Ya, kalau apa? Kalau hidup kita tidak diubahkan. Ya, kalau hidup kita tidak ada rasa syukurnya dan memuliakan Dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasih itu, mari kita belajar. Biarlah kita makin mengenal Tuhan, kita makin menjadi berkat. Paling tidak ya, paling tidak. Sekarang saya sering kita belajar lingkungan yang paling kecil tuh di tengah-tengah keluarga. Bagi istri kita, bagi suami kita, bagi anak-anak kita. Ya. Nah, jadi kadang kita bisa melihat ya bagian ini ya. Kita harus seimbang ya, karena kita bisa lihat Allah itu mengasihi kita. Tapi kita seringkali lihat dalam satu orang Kristen tuh kadang itu dia ekstrim pada dua sisi. Yang satu terhadap kasih Allah, tetapi yang satu kepada keadilan Allah. Kalau yang terlalu kepada keadilan Allah, maka dia kehilangan keindahan daripada kasih Allah. Tetapi ketika dia terlalu kepada kasih Allah, dia meremehkan ini keadilan Allah. Nah, ini satu hal yang sangat disayangkan. Ya, Alkitab mengatakan kepada kita bahwa Allah itu adalah Allah kasih dan Allah adalah Allah yang adil. Dan bagaimana kita boleh mengerti hal ini dan di dalam hidup kita boleh dengan sungguh-sungguh untuk boleh mempraktekkan ya, mengaplikasikan ini dalam hidup kita. Nah, ketika Tuhan itu adil terhadap kita, ketika Tuhan menyatakan keadilannya kepada kita, kita bisa melihat ya bahwa ini adalah satu hal yang sangat berbeda ya. Kadang kita sebagai manusia kita seringkali ya kalau kita merasa bahwa keadilan kita itu ditindas gitu ya. Kadang kita ditindas begitu ya. Nah, dalam bagian ini seringkali mungkin kita bisa mengatakan bahwa wah, kamu tindas saya akan tindas balik.
Ya. Nah, tapi bagian lain kita bisa lihat, apakah berarti Alkitab mengatakan bahwa oh kalau gitu enggak boleh, keadilan itu harus dilecehkan? Enggak juga. Tapi apakah caranya seperti itu? Kalau kita lihat kembali kepada kitab suci, ketika Allah kalau dia menerapkan keadilannya itu, ya mata ganti mata, gigi ganti gigi, manusia semua enggak ada yang sanggup. Tapi kita justru bisa melihat bagaimana cara menyatakan keadilannya, yaitu dengan dia sendiri, ya, yang boleh menyatakan kasih itu, sehingga dia yang boleh berkorban bagi orang-orang yang dikasihinya. Nah, biarlah hidup kita pun demikian, dan biarlah kita belajar. Ya, kita tahu mungkin di tengah-tengah keadaan kita tidak semua ideal, ya, mungkin keluarga kita juga tidak ideal, ada banyak kelemahan, ada banyak kekurangan. Tapi biarlah kita belajar di dalam segala keadilan Tuhan, kita menyatakan kasih Tuhan. Di dalam kasih Tuhan kita juga meninggikan yang namanya keadilan atau kekudusan Allah. Dan di dalamnya perlu namanya pengorbanan. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang mulai Roma 12. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Roma 12 ayatnya yang pertama sampai yang kedua itu bicara soal ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, berbicara soal demi kemurahan Allah, kemudian bicara soal juga kekudusan tubuh, dan juga bicara soal pembaharuan akal budi. Nah, jadi kita lihat ya, ini hal-hal yang sifatnya sudah mulai living ya, kehidupan sehari-hari kita boleh lihat. Nah, ketika kita bisa lihat bahwa kita boleh hidup dalam seluruh kehidupan kita, jangan lupa 12:1-2 itu persis mulainya bagian yang praktikal ini. Tapi waktu Paulus memulai bagian yang praktikal ini, kalimat pertamanya itu tetap demi kemurahan Allah. Ya, Roma 12 ayat yang 1, demi kemurahan Allah. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, dan seterusnya. Ya, nanti Bapak Ibu sekalian bisa baca ya. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa bagian pentingnya adalah Paulus mendasari segala sesuatu tidak pernah terlepas dari pribadi Allah. Demikianlah hidup kita sehari-hari, kehidupan sehari-hari, apapun yang kita lakukan. Mari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semua boleh belajar seperti Paulus, melihat semua adalah demi kemurahan Allah. Semua karena cinta kasih Tuhan. Seakan-akan mau mengatakan begini. Hari ini ya kita bisa hidup. Kita mesti ingat. Kita hari ini bisa ada. Kita bisa hidup. Semua itu karena Tuhan sudah boleh menyelamatkan kita. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu menyatakan anugerah. Oleh sebab itu jalan di depan. Mari kita sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan. Nah, itu seterusnya. Nanti dia bicara kekudusan tubuh, dia bicara pembaharuan akal budi, ya. Di sana dinyatakan oleh Paulus yang menjaga kekudusan hidup sebagai sebuah spiritual service. Nah, perhatikan ya, spiritual service. Jadi di sini dikatakan spiritual service. Spiritual itu kan sesuatu yang tidak tampak. Nah, manusia mesti seringkali lihat sesuatu yang kelihatannya tampak. Sehingga kalau misalnya melakukan sesuatu yang tampak baru kemudian kita menjaga dengan baik, nah itu terjadi namanya di sana nanti hal-hal yang sifatnya itu ya artinya di depan orang tampak baik, ya kemudian di belakang itu tidak baik. Itu yang pertama. Ya, tapi sebuah spiritual service itu juga berarti hidup yang tidak dualisme, tidak berbeda. Hidupnya itu dari hari Minggu, kalau di dalam Minggu kan hari pertama gitu ya, kalau hitungannya begitu ya. Minggu itu kemudian sampai Sabtu gitu ya, Minggu sampai Sabtu itu semua sama, nggak dibedakan. Bukan Minggu itu menjadi Minggu yang kudus, Senin sampai Sabtu menjadi itu hidupnya di dunia. Minggu hidup di sorga, Senin sampai Sabtu hidup di neraka. Nggak demikian ya. Jadi Paulus kasih tahu di dalam kondisi bagaimana kita hidup di dalam aplikasi hidup kita, itu adalah sebuah spiritual service. Mari kita ingat bersama-sama, hidup kita juga adalah hidup yang spiritual service. Ya, bagaimana kita hidup ini berarti sungguh-sungguh apa yang ada di dalam rohani kita itu yang tampak keluar, yang kita hidup. Nah, ini namanya living by faith ya, menghidupi iman. Jadi kita menjadi orang-orang yang bagaimana Tuhan berkata. Ini berarti kalau di dalam bahasa kitab suci adalah kita bukan saja mendengar firman, tetapi menjadi pelaku firman. Nah, ini kalau bahasa ini kan kita sering dengar.
Nah, tapi ini adalah spiritual service, ya. Dan ini sebenarnya juga merupakan sebuah worship, Bapak Ibu sekalian. Ya, worship itu seluruh hidup kita. Ya, ini adalah sebuah ibadah yang sejati itu ya adalah hidup kita ini. Jadi bagaimana kita di hadapan Tuhan itu ya begitu terbuka dan tidak hidup di dalam terang kebenaran firman Tuhan ya. Bukan berarti tidak ada salahnya, bukan berarti tidak bisa jatuh dalam dosa. Tetapi kita menjadi orang-orang yang siap dibentuk Tuhan, dan bagaimana ketika Tuhan tegur itu kita menjadi rendah hati dan kita belajar untuk bertumbuh di dalamnya, untuk taat kepada apapun yang Tuhan boleh nyatakan. Ya, itu 12, 1 dan 2. Kemudian 3 dan 8 itu Paulus menyatakan satu tubuh banyak anggota. Jadi bicara karunia rohani yang berbeda. Nah, setelah kita dijadikan anak-anak Tuhan, Tuhan selamatkan kita, Tuhan kasih kita iman, itu kita ditaruh di satu komunitas. Sekali lagi ya, satu tubuh banyak anggota, berarti ada community. Ya, ada satu komunitas yang baik, yang benar, dan marilah kita bersama-sama dalam komunitas itu, kita boleh bersama-sama itu service. Service itu ya melayani Tuhan, ya. Ya, kita hidup di sana, kita boleh saling mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama ya. Jadi di dalam bagian itu Tuhan sudah kasih karunia rohani yang berbeda. Nah, karunia rohani yang berbeda-beda itu mari kita saling ini melengkapi ya satu dengan yang lain untuk apa? Untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Untuk kemajuan itu Injil Tuhan, untuk kemajuan gereja pelayanan Tuhan, supaya membawa setiap anak-anak Tuhan itu boleh terus ada mengalami itu tadi ya pertumbuhan, ada sanctification. Karena kita masih hidup di dunia ini. Sudah dibenarkan, kita hidup di tengah dunia ini, kita perlu bertumbuh. Sanctification. Ya, mengalami satu pertumbuhan. Nah, di sanalah ya Tuhan kasih karunia, setiap orang beda, dan biar setiap orang punya karunia. Ingat, ini adalah milik Tuhan, Tuhan sudah kasih saya mau pakai ini untuk boleh menjadi berkat, memuliakan Tuhan. Ya, kita bisa lihat setiap orang diberi karunia khusus. Biarlah ini kita terus hidup dengan penuh kesetiaan. Ya, ini Roma 12. Kemudian bagian 12 ini juga bicara 9 sampai 16 adalah tentang kasih Allah sebagai dasar kasih umatnya. Ya, kasih Allah sebagai dasar kasih umatnya terhadap saudara seiman. Nah, jadi di sini Paulus memberikan tuntunan secara praktis bagaimana hidup dengan kasih sejati sebagai umat Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, saya sering berkata ya, bagaimana kita boleh menjadi hidup sebagai satu ini ya, anak-anak Tuhan ya. Misalnya orang-orang yang di dalam satu keluarga besar gitu ya, anak-anak Tuhan gitu ya. Kita mesti lihat waktu kita mengasihi, itu kita belajar itu ya, mengasihinya itu dasarnya bukan kasih kita. Nah, kasih di tengah dunia ini itu pun sudah mulia Bapak Ibu dikasih Tuhan. Betul nah. Kalau kita misalnya lihat ya, kasih seorang ibu ya, yang biasa digambarkan dan begitu ya, kasih ibu yang menyelamatkan anaknya misalnya ada kesulitan, yang rela berkorban dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu pun sudah hal yang mulia, ya. Nah, tapi kita bisa lihat di sini bahwa dasarnya itu bukan kasih dari manusia, tetapi kita justru belajar bagaimana kasih Allah itu menjadi dasar kasih. Ya. Bagaimana Allah telah mengasihi kita, maka dengan dasar yang demikian kita mengasihi sesama kita. Ya, dimulai dengan keluarga kita. Sekali lagi, jangan sampai kita mengasihi orang lain itu begitu indah, begitu luar biasa, tetapi di rumah kasih itu tidak nyata. Sekali lagi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan sampai kita di luar itu orang boleh melihat kita begitu menyatakan kasih, tetapi di rumah kasih itu tidak dirasa. Ya, jadi penting sekali bagaimana menyatakan kasih itu juga hadir di tengah keluarga kita ya. Jadi dengan kasih di dalam kelas-kelas bimbingan pranikah saya selalu mengingatkan setiap pasangan, kalian harus belajar ya. Suami mengasihi istri, istri juga menghormati suami. Suami mengasihi istri. Kamu standarnya apa kalau suami mengasihi istri? Seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Perhatikan ya, itu standarnya selalu standar yang mulia. Tidak ada standar, oh seperti siapa itu ya, love story ya sampai intai atau siapa itu ada yang moral story yang tidak ada. Selalu dari Allah, kasih Allah itu menjadi dasarnya. Istri menghormati suami. Dasarnya apa? Sebenarnya seperti jemaat Tuhan. Bagaimana itu dia boleh taat kepada Kristus.
Jadi kita lihat di sana. Jadi terjadi satu hal yang indah. Sehingga ketika istri taat kepada suami, suami mengasihi istrinya, ini akan jalan dengan baik. Ya, nah biarlah ini boleh hadir di tengah-tengah komunitas kita, hadir di tengah-tengah keluarga kita, sehingga kita hidup sehari-hari. Kalau ini beres ya, maka di dalam seluruh tuntunan praktis, meskipun berat ya, meskipun berat Bapak Ibu sekalian, ya di sana pasti kita akan ada kekuatan yang mungkin kita sendiri tidak tahu bagaimana. Ya, itu kita bisa kalau kita ada dalam situasi kita tahu bahwa kita tidak sendiri, tetapi Tuhan melalui pasangan kita, melalui orang-orang saudara-saudara seiman kita, itu ada di samping kita, boleh memberikan kekuatan. Ya, oke, 17:21 ini masih Roma 12 ya. Itu kasih Allah sebagai dasar kasih umatnya terhadap musuh. Nah, jadi bukan cuma terhadap saudara seiman Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetapi terhadap musuh. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam hidup kita tidak cari musuh. Tapi nggak bisa kita pungkiri, kadang itu di luar yang kita mau itu ada saja musuh. Betul nggak? Saya percaya setiap kita ada. Mungkin ya dari hal-hal yang sederhana dari sejak kita sekolah dan seterusnya ya. Ataupun waktu kita kerja, ataupun apalah, saya percaya. Tapi di sini ada tuntunan praktis yang diberikan oleh Rasul Paulus berdasarkan apa yang sudah dinyatakan di dalam pengajarannya, pasal 1 saya pasal yang ke-11, itu di sana dinyatakan juga bagaimana kasih Allah itu tetap sebagai dasar. Beberapa hal praktis yang Rasul Paulus tuliskan tentang apa yang kita lakukan terhadap musuh. Ya, jadi kasih Allah. Nah, bagian ini coba ya, saya bacakan Roma 12 ayat 17 sampai 21. Misalnya seperti ini. Nah, kalau orang-orang yang kita kasihi, kita mengasihi lebih mudah ya. Nah, tapi kalau orang-orang menjadi musuh kita, kita kasih biasa lebih susah ya. Coba saya baca ya. Roma 12 ayat 17. Firman Tuhan berkata demikian. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi tidak cari tengkar ya. Sebisa mungkin, sedapat-dapatnya. Ya, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah perdamaian semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepala. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita baca lagi, nanti coba Bapak Ibu sekalian renungkan bagian ini. Sungguh-sungguh renungkan, berdoa, kemudian baca, ya, sungguh-sungguh minta Tuhan tuntun bagaimana mengerti. Ya, kita bisa lihat dalam hal ini itu satu kesimpulan besarnya adalah kasih Allah sebagai dasar. Bagaimana kita juga boleh memperlakukan musuh. Ya, banyak orang itu dia berhenti berbuat baik karena dia sudah lihat banyak orang itu jahat. Saya tidak mau lagi buat baik, percuma. Saya buat baik, tetapi yang terjadi itu semua percuma. Saya sudah janji saya tidak usah mau berbuat baik. Saya tidak mau lagi menolong orang lain. Dan seterusnya. Ya macam-macam. Ada yang berkata juga misalkan, ya berkaitan dengan apa namanya pembalasan itu. Yang mengatakan misalnya kalimat-kalimat misalnya saya sih tidak akan apa-apain kalau kamu baik sama saya, oke. Tapi ya kalau kamu sampai berbuat jahat sama saya akan jahat 2 kali 3 kali lipat dari apa yang kamu lakukan. Nah, kalau kita melihat seperti itu semua, itu berarti kasih Allah bukan sebagai dasar. Nah, tapi kita lihat di sini bukan berarti orang-orang percaya kemudian kita menjadi orang-orang yang akhirnya ya enggak apa-apa lah. Kalau misalnya seperti itu, kita kalau misalkan dalam kondisi dengan kejahatan dan seterusnya, ya enggak apa-apa lah kita apa namanya itu pokoknya selalu istilahnya apa ya? Pasti kalah lah. Pasti kalah. Nah, ini kan berarti menjadi pesimis. Bukan demikian. Tetapi dalam bagian ini kita mau Paulus memberitahu kepada kita, kita ini adalah umat Allah.
Kita kalau percaya Allah berdaulat di dalam hidup kita, Allah telah memilih kita, bahkan yang di antara sekian banyak orang kita diselamatkan dari diberikan anugerah diselamatkan Tuhan. Maka terhadap musuh-musuh kita ya di dalam bagian ini, kita bisa melihat bahwa kita percaya bahwa Allah itu yang akan memimpin, Allah yang akan menolong kita tepat pada waktunya. Nah, yang kedua adalah dalam bagian ini kita juga bisa melihat ya bagaimana hidup kita ya sebagai anak-anak Tuhan itu kita Tuhan kasih tahu kita ya bahwa kita ditaruh itu di tengah-tengah, kita ini seperti domba. Kita ditaruh di tengah-tengah dunia. Ya dunia diumpamakan seperti serigala. Jadi domba di tengah-tengah serigala. Ngeri nggak gambarnya? Ngeri loh. Tapi jangan lupa, yang sering kita lupa adalah kita memang domba di tengah serigala, tetapi ada gembala. Ya, ada gembala. Mari kita bersandar kepada Sang Gembala. Kita serahkan bagian yang kita bisa kerjakan, kita kerjakan. Ya, bagian yang kita kerjakan, kita kerjakan. Ya. Tetapi bagian yang menjadi milik Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan. Ya, nah jadi ini beberapa kita bisa lihat bagian praktis bagaimana terhadap saudara seiman dan bagaimana juga terhadap musuh. Nah, di dalam bagian ini kita percaya Tuhan tidak mungkin itu tinggal diam. Tuhan tidak mungkin tinggal diam. Ya, Tuhan pasti akan melakukan kehendaknya sesuai dengan waktu dan caranya. Nah, biarlah kita sandar Tuhan di dalam hal ini dan kita minta Tuhan tolong bagian apa yang masih kita bisa kerjakan, kita kerjakan. Ya, baik. Kemudian Roma 13 sekarang kita masuk. Roma 13 bicara apa? Roma 13 bicara ini, sikap umat Kristus sebagai warga negara. Ya, tadi bicara soal bagaimana saudara seiman. Pertama pribadi ya. Pertama pribadi, berubahlah oleh pembaharuan budimu dan seterusnya, jaga kekudusan hidupmu. Kemudian bicara soal komunitas orang percaya. Kemudian bicara lagi soal musuh. Sekarang bicara sebagai Kristus sebagai sikap umat Tuhan sebagai warga negara. Jadi lebih besar ini ya, sebagai warga negara. Kita sadar ya, Paulus kasih tahu ya, bahwa ketika kita mengerti firman Tuhan, ketika kita tunduk kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka di dalamnya itu kita mesti sadar bahwa pemerintah itu dari Allah. Sehingga umat Tuhan juga harus taat kepada pemerintah. Nah, ini satu bagian yang kita mesti belajar. Dalam hal apa? Nah, kalau kita lihat di sini tentunya dalam hal kalau pemerintah itu ya, kalau apa yang dilakukan oleh pemerintah itu tentunya itu tidak akhirnya dia melawan kehendak Allah gitu ya. Tetapi kalau lebih dari itu dia mau menjadi pengganti Allah, pemerintah menjadi Allah. Nah, di dalam bagian itu Tuhan minta kita menjadi anak Tuhan yang tetap setia boleh menyatakan iman. Tapi lebih dari di bawah itu semua otoritas Tuhan berikan kepada pemerintah itu, memang pemerintah itu dari Allah. Ya, jadi dalam satu bagian ini saya sangat ingat itu dengan cara dan bagaimana Daniel di tengah-tengah pembuangan di hukuman Tuhan ya, dia dibuang di Babel gitu ya, di tengah pemerintahan Babel itu, dia boleh menyatakan satu kesaksian yang indah ya. Bagaimana dia juga boleh menyatakan, dia tetap di sana dia berkarya, dia tetap di sana boleh menyatakan ya, melayani pemerintah di sana. Tapi dia tetap tidak pernah mengkompromikan imannya kepada Tuhan. Daniel melayani Nebukadnezar. Ya, Daniel melayani juga Raja Darius. Daniel itu juga melayani nanti sampai di zaman Kores. Ya, kita bisa lihat semua di sana itu ya. Kita bisa lihat dia tetap menjadi orang di penasihat penting. Tetapi di dalam seluruh zaman itu ketika berkaitan dengan iman kepada Tuhan, Daniel juga menjadi orang yang tegas dan berkata bagaimana dia mesti tetap setia. Sehingga Nebukadnezar itu boleh disadarkan betapa Allah Daniel Allah yang hidup. Darius sendiri juga boleh melihat ya ketika dia Daniel itu dimasuk lubang singa karena karena Darius sudah dimanfaatkan sama musuh-musuh Daniel ya. Dia sendiri tidak bisa tidur. Dan pada akhirnya dia pergi pagi-pagi cari Daniel dan dia tanya Daniel, Daniel, apakah Tuhanmu telah menyelamatkan engkau, melepaskan engkau dari mulut singa? Maka di sana kita lihat ya bagaimana Daniel itu tetap meninggikan Tuhan, tapi dia melayani pemerintah dengan sangat baik ya, dengan sangat apa ya taat kepada pemerintah. Ya, dan seterusnya ya. Pada zaman Kores juga bagaimana dia berani datang kepada Kores dan dia boleh menyatakan apa yang harus dia nyatakan kepada Kores. Kita lihat di sini ya.
Ini umat Tuhan, bagaimana saya warga negara. Kalau kondisi kita sekarang ya, kita lihat situasi sekarang, kita mendukung. Kalau kondisi pandemi, bagaimana pemerintah memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan pandemi, kita sebagai gereja Tuhan, umat Tuhan belajar taat, belajar mendukung, dan kita lakukan bagian dengan baik. Ya. Kemudian ini bagian lainnya adalah kasih adalah kegenapan dari hukum Taurat. 8 sampai 10 ya. Setiap umat Tuhan harus sadar untuk hidup dengan orang lain berdasar pada perintah Tuhan untuk mengasihi orang lain seperti diri sendiri. Orang yang mengasihi berarti sudah memenuhi hukum Taurat. Kasih pasti mencari mengupayakan yang terbaik untuk orang lain. Ya, jadi di sini mulai Paulus juga menyatakan tentang bagaimana ya aplikasi daripada kasih yang untuk umat Tuhan itu ya. Bagaimana dengan kasih itu kita juga hidup berdampingan ya dengan orang lain ya. Bagaimana kita boleh menyatakan hal itu yang namanya kasih itu bukan cuma sekedar itu dibicarakan, tetapi ada pengorbanan di dalamnya. Oke ya, ini bagian kasih 8 sampai 10, kemudian 13, 11, 14 adalah Paulus mengingatkan ada waktunya sudah dekat, kerajaan Allah sudah semakin dekat. Jadi di sini Paulus memberikan tuntunan secara praktis bagaimana hidup bijaksana terhadap keinginan tubuh dan hawa nafsu dunia. Ya, jadi di sini dipaparkan oleh Paulus ya, ada banyak hal di tengah dunia ini kita hidup setelah kita menjadi orang yang percaya. Kita menjadi umat Tuhan, kita masih hidup di tengah dunia ini dan banyak sekali godaan dunia. Keinginan tubuh, hawa nafsu duniawi itu tetap setiap saat itu dia menggoda, dia itu berusaha untuk boleh membawa setiap anak-anak Tuhan kembali ke dalam hidupnya yang lama, kepada aku yang lama. Nah, Paulus di sini mengingatkan bahwa kita harus hidup seperti apa? Seperti bahwa kita sadar ya, itu namanya siap sedia. Waktunya sudah dekat. Kerajaan Allah sudah semakin dekat. Nah, maka dalam bagian ini seringkali kita melihat, kalau orang berkata ya, dari zaman dulu sampai zaman sekarang sih, kalau dari saya kecil sampai saya hari ini, saya sudah melihat beberapa kali kalau berkaitan dengan waktu kiamat itu ya, bahkan itu di dalam orang-orang Kristen sendiri yang mereka kadang bisa bagian yang suka hitung-hitungan itu ya, meramal kapan lah Tuhan Yesus datang kedua kali, kapan dunia kiamat ini waktu sudah apa. Itu bolak-balik itu semua meleset ya. Dan mereka bahkan ada yang sampai kumpul bersama ya, kami kemudian menjual segala harta mereka, ada yang sampai lebih parah itu mereka sampai mengambil tindakan itu mati bersama-sama ya. Itu sangat disayangkan sekali ya, salah mengerti kebenaran firman Tuhan ya. Itu dilihat ya bahwa Tuhan sendiri sudah menyatakan ya bagaimana itu waktunya sendiri adalah hak Tuhan ya, kita bukan kita yang pergi cari-cari tahu. Tuhan kasih tahu kita hidup baik-baik dan pergi mengetahuinya. Tuhan dah kasih tahu, sudah jangan pergi cari tahu. Nah ini rahasia ya, rahasia di dalam belajar firman Tuhan juga demikian. Ada waktu kita belajar mungkin kita belum mengerti ya. Jangan kita kecewa dan kemudian jangan kita merasa oh kenapa saya tidak mengerti, kenapa ini kurang ini dan seterusnya. Ada hal yang memang itu menjadi Tuhan biarkan itu menjadi rahasia ilahi. Tapi yang menjadi bagian kita yang Tuhan nyatakan itu kita kerjakan dengan baik. Ya. Nah, jadi waktu mengatakan waktunya sudah dekat, kerajaan Allah sudah semakin dekat. Ini kita bisa bicara bagaimana hidup di tengah dunia ini kita mesti lihat. Bagaimana kita lihat ya, setiap hari-hari kita mempersiapkan diri. Ya, karena satu saat ya, kalau misal waktu itu belum datang pun ya, kalau kita yang sudah dipanggil Tuhan, itu pun kita sudah siap. Sehingga kita tidak pulang di dalam keadaan dalam tanda kutip telanjang ya. Dalam tanda kutip telanjang. Dulu ada seorang ya pakai istilahnya apa ya? Kalau mungkin seorang dukun lah ya, seorang dukun paranormal atau apa dukun. Ada tulis satu buku gitu ya. Saya pernah baca bukunya, dia bertobat gitu. Nah, di dalam kesaksian dia mengatakan bahwa orang-orang Kristen itu ya, mereka waktu dia masih menjadi dukun itu ya, dia itu melihat orang-orang Kristen itu di dalam kemampuan dia untuk boleh melihat mereka. Itu di dalam penglihatan dia itu orang-orang Kristen itu berpakaian. Tetapi mereka yang hidup dan sungguh-sungguh memilih Tuhan itu telanjang. Ya, dalam kondisi yang seperti ini kita bisa melihatnya. Itu dia punya kesaksian ya. Saya tidak tafsir bagian itu, cuma saya mau melihat maksudnya orang Kristen yang sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Saya percaya bahwa di dalam bagian itu ya, dia pasti akan sama seperti yang dikasih tahu di dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Dia siap sedia. Ya, dia siap sedia, dia mempersiapkan waktunya sehingga di dalam segala sesuatu dia siap. Nah, jangan sampai kita menjadi orang-orang
yang kemudian tidak siap, ya hidupnya kemudian kita Kristen tapi hidup menurut keinginan tubuh dan hawa nafsu dunia, dan sehingga pada waktunya tiba gitu ya kita tidak siap, ya, kita dalam kehidupan yang kacau gitu ya, yang tidak beres. Nah oleh sebab itu mari kita hidup di tengah dunia ini punya satu filosofi itu ya, kerajaan Tuhan sudah dekat, semakin dekat. Mari kita sungguh-sungguh. Nah dengan demikian kita sungguh menjadi orang yang bijaksana karena kita menghitung hari-hari. Ya kita tahu ada orang bahkan dia berkata begini, kita itu harus hidup ya seperti apa? Orang yang hidup seperti hari ini itu adalah saya hari ini adalah hari yang terakhir. Kalau kita hidup hari ini yang terakhir, kita akan bijaksana sekali. Kenapa? Karena kita tidak mungkin sembarangan, betul enggak? Sisa satu hari, pakai bagaimana? Harus bagaimana? Kita pasti pakai baik-baik. Ya, nah ini adalah filosofi ya. Ada salah satu cara praktis ya. Bagaimana kita mungkin menjalani hidup kita. Kita tahu kita boleh berencana panjang serahkan pada Tuhan, ya rencana mesti panjang serahkan pada Tuhan. Tapi waktu menghidupi setiap rencana kita serahkan kepada Tuhan, yang kita harus hidup yang paling baik. Ya kapanpun sudah hidup siap sedia. Ya waktu Allah sudah semakin dekat. Oke, ini 14 dan 15 itu bicara ya. Ini 14 ayat 1 sampai 15 ayat 4 itu Paulus berbicara tentang Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, ini keilahian Kristus. Ya, ini ada bagian bahwa sadar bahwa yang menjadi Tuhan adalah Kristus. Setiap umat Tuhan melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Karena Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan sehingga tidak seorang pun diberi hak untuk menghakimi dan menghina saudaranya. Nah, jadi maksudnya ketika kita sadar bahwa Kristus sang Tuhan, maka kita di sini kita belajar apa? Kita belajar tidak menjadi Tuhan. Saya adalah umat Tuhan. Tuhan Yesus adalah Tuhan. Saya punya saudara seiman. Ya, saya saudara seiman saya. Kalau memang dia ada mengalami jatuh gitu ya, saya mengasihi dia, mengasihi sebagai saudara seiman. Di dalam kasih ada teguran. Saya menegur supaya dia mau kembali. Ya, tapi saya tidak menghina dia. Nah, ini penting sekali. Ya, saya belajar ya sama seorang hamba Tuhan ya, dia pernah berkata ya satu kalimat itu ya. Dia berani, kita mesti belajar. Dia bilang dia sendiri belajar. Setiap hamba Tuhan itu kalau dia sungguh-sungguh sudah dipanggil Tuhan, ya kita mesti hormat. Jangan kita itu melihat semua orang itu yang kamu ini yang hebat, kita baru kemudian hebat. Yang kurang hebat kemudian kita merasa wah ini kurang hebat. Sehingga di dalam bagian ini ada satu rasa menghina. Itu tidak boleh. Saudara kita yang paling lemah sekali, jangan menghina dia. Saya bersyukur ya. Saya juga melihat di setiap gereja ada. Waktu saya pertama kali datang di gereja Tegelis Mejoyo, saya melihat selalu ada orang-orang yang lemah ya. Orang-orang yang secara umum itu kelihatan mereka berbeda dengan yang lain. Tapi saya bersyukur ya, bahwa gereja Tenggilis itu memberikan hati, menyambut dengan satu pelayanan yang sama untuk sesuatu lain. Datang beribadah, dilayani dan sungguh-sungguh. Yang perlu didoakan, dilayani dan sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Ya, biarlah ini diteruskan. Tuhan bilang, apa yang kamu lakukan bagi saudaramu yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, ini adalah sebuah hal praktis yang mesti kita bisa lakukan. Kadang kita tidak bisa lakukan ya, karena kita mungkin tidak sabar. Kita lepas emosi bisa saja. Tapi yang penting kita ingat bahwa Tuhan ingin kita tahu. Ketika kita menempatkan Tuhan menjadi Tuhan dan kita adalah umat Tuhan dan seluruh umat Tuhan itu Tuhan sangat mengasihi. Kalau kita sebagai saudara-saudara seiman, Tuhan mau kita saling mengasihi supaya dunia tahu engkau adalah murid-muridku, kata Tuhan Yesus. Maka di sini kita belajar hidup menjadi seorang anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh boleh jadi berkat dan menjadi saksi. Ya. Kemudian Paulus juga menjelaskan dan mengikut Kristus ada yang dewasa secara rohani dan ada yang masih belum rohani ya, belum dewasa maksudnya ya. Nah, di sini diberikan tuntunan bagaimana hidup bersama sebagai satu keluarga, yaitu mengusahakan kebaikan untuk membangunnya. Perhatikan ya. Jadi untuk membangun. Jadi membangun ya, ini penting sekali, bukan merusak atau menjatuhkan atau apa. Jadi berusaha untuk boleh membangun. Ya. Nah, kedewasaan rohani setiap orang itu berbeda. Kedewasaan rohani setiap orang itu ada
ada masanya. Ya, waktu mungkin nggak bisa sama ya di dalam satu komunitas. Ada yang masih anak-anak, meskipun usia sudah dewasa, tapi masih anak-anak rohaninya. Ya, tapi ada yang mungkin masih muda, tetapi rohaninya sudah dewasa sekali. Ya, enggak apa-apa. Ya, kita mesti belajar. Ya, bagaimana kepada mereka yang memang Tuhan kasih, ya, mereka lebih dewasa rohani. Mari kita rendah hati dengar. Selama memang itu adalah kebenaran firman Tuhan. Ya, seorang saya lupa ya siapa itu ada kalau di dalam apa namanya budayawan Tiongkok begitu ya, saya lupa yang siapa tepatnya ya, tapi pernah dia bicara itu ya, bahwa sebenarnya ya semua, dia berkata bahwa itu bahkan anak-anak itu adalah gurunya ya. Kalau kamu lebih tahu, itu ada juga adalah seorang filosofi juga dari Yunani juga berkata, siapa guruku? Apakah guruku adalah, kalau misalnya dia tahu sesuatu yang saya belajar dari dia, itu adalah guru saya. Meskipun dia anak-anak, iya, ya anak-anak juga kita belajar. Tuhan Yesus bahkan mau kita belajar sama anak-anak, gitu ya. Tapi tentu ada maksudnya di sana, belajar apa, di sana kita boleh lihat. Nah, di sini kita bisa lihat bersama-sama bagaimana kita saling boleh menghormati, mengasihi di dalam kasih Tuhan. Perhatikan lagi, kasih Tuhan tetap standarnya. Kita boleh mengasihi sesama kita. Ya, di sini kita tujuannya membangun kebaikan untuk boleh sama-sama bangun. Ya, karena kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Kristus Yesus dan kita adalah umatnya. Oke, ini 14 sampai 15 dan kemudian juga di situ ada disampaikan maksud Allah bagi orang Yahudi dan bukan Yahudi. Jadi Paulus kasih tahu di dalam hal yang sifatnya praktis ini, kemudian dia langsung bicara soal orang Yahudi dan bukan Yahudi. Karena di dalam pelayanan Paulus, dia mengajarkan hal ini, dia dipanggil Tuhan secara khususnya bagi kaum Gentiles. Kaum Gentiles maksudnya orang-orang di luar Yahudi. Ya, tetapi di sana Paulus menjelaskan ya sekali lagi supaya bagi mereka orang Yahudi, mereka tahu yang maksud Allah bagi mereka, dan yang bukan Yahudi maksud Allah bagi mereka apa. Nanti Paulus juga jelaskan di sana, sehingga diharapkan orang-orang Yahudi maupun yang bukan Yahudi, mereka sungguh-sungguh boleh menghidupi imannya dengan benar di hadapan Tuhan. Ya, nah, bagaimana memberikan contoh umat Tuhan harus hidup seperti harmonisnya kehidupan bergereja orang-orang Yahudi dan bukan Yahudi di dalam Kristus. Jadi di sini ada bagaimana Tuhan sudah boleh satukan bersama-sama ya. Dan bagaimana di sini kita bisa lihat Paulus mengingatkan hal ini. Ketika Allah boleh menyelamatkan Yesus Kristus, maka bagian ini sudah tidak ada lagi batasan antara orang Yahudi dan bukan Yahudi. Tapi di dalamnya semuanya Tuhan sudah boleh membuka ini pintu anugerah bagi setiap orang, ya semua orang dari berbagai bangsa untuk boleh menjadi milik umat Tuhan ya di dalam Yesus Kristus. Tuhan menyatakan anugerahnya. Kemudian 14 sampai 33 Paulus menyaksikan bagaimana dirinya melayani sebagai pelayan Kristus. Ini adalah satu contoh dan teladan ya. Paulus melayani jelaskan terperinci bagaimana setiap anak Tuhan yang mau melayani ya. Dan di dalam pelayanannya dia pakai dirinya sendiri. Sehingga dia mau kasih tahu begini, saya bukan cuma ngajar. Kadang saya juga kasih kamu tuntunan praktis. Tapi seluruh tuntunan ini, Paulus mau ingatkan, aku sudah jalan. Aku sudah melakukannya. Nah, di dalam hidupnya, ini namanya teladan. Nah, oleh sebab itu teladan itu sangat penting Bapak Ibu sekalian. Di dalam kehidupan kita semuanya. Saya kira setiap kita mempunyai teladan baru bisa jalan. Kita bicara apa baru bisa jalan. Kalau tidak punya teladan itu akan sulit jalan. Ya. Nah, oleh sebab itu, mari kita doakan semua kita. Ya, Bapak Ibu doakan saya sebagai hamba Tuhan. Saya mendoakan Bapak Ibu sekalian di tengah-tengah keluarga juga semua adalah hamba Tuhan di tengah-tengah pekerjaan. Baiklah kita bukan cuma tahu, tapi kita menghidupi. Waktu kita menghidupi namanya kita become an example, menjadi teladan. Artinya jadi contoh. Ya, kita menjadi contoh. Nah, di situ kita bisa lihat. Nah, sehingga waktu kita boleh menjadi contoh, di sana Injil Tuhan bisa disebarkan. Dan Injil Tuhan boleh diberitakan melalui apa? Bukan cuma melalui perkataan, tetapi hidup ini berbicara. Ya, sehingga orang boleh melihat ini adalah anak-anak Tuhan. Ya. Baik. Kemudian yang bagian 16-nya terakhir ya. Di dalam kitab Roma ini, hal-hal yang tuntunan praktisnya. Ini sikap gereja terhadap orang-orang kudus. Ya, bagaimana sikap gereja dalam hal ini? Paulus memberikan teladan bagaimana gereja harus menyambut, menghargai orang kudus yang melayani. Tidak ada bagian yang remeh dalam pelayanan yang sungguh-sungguh baik Kristus. Perhatikan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan.
Tidak ada pelayanan yang remeh. Tidak ada yang remeh. Dalam pelayanan yang sungguh-sungguh bagi Kristus. Oleh sebab itu ya, melayani itu membawa kantong persembahan itu bukan pelayanan yang remeh. Tidak ada yang remeh. Karena melayani itu adalah apa? Kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dan bagian kita itu ya adalah bagaimana sungguh-sungguh kita menyatakan diri di dalam komunitas, di dalam keluarga, di dalam itu satu tubuh dia. Kita melaksanakan bagian kita masing-masing. Ya, kadang melayani ya. Saya di dalam pelayanan anak pekabaran Injil di anak-anak SDN Kapan Hari. Saya bahkan memerlukan orang yang hanya memberikan absensi. Mereka yang menulis absensi siapa anak itu datang, siapa anak itu datang. Karena saya tahu hal ini. Saya percaya tidak ada pelayanan yang remeh. Ya, dengan menulis absensi itu datang. Kelihatan remeh. Tapi setelah dikumpulkan satu waktu, ketika waktunya tiba, kita punya data itu sangat lengkap. Kita punya data yang bisa kita klasifikasi. Anak ini datang berapa kali. Dia dari sekolah mana. Bagaimana dia punya respon. Bagaimana keadaannya sekarang. Sekarang dia nanti kelas berapa. Dan ini bisa pakai untuk apa? Bagaimana nanti membimbing, mendidik. Itu kelihatan remeh. Ya, menjadi sopir juga salah satunya ya. Kalau bisa pergi kemana kita bisa pergi bersama-sama. Ada yang mungkin yang tidak bisa setir, gantian setir, hal yang sederhana dalam pelayan. Itu juga sebuah pelayan. Tidak ada yang remeh. Apapun dari, termasuk satu lagi Bapak Ibu sekalian, doa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari berdoa. Saya rindu yang ikut Bible class rajin berdoa. Ya, yang harusnya juga yang ikut rajin berdoa juga ikut belajar firman Tuhan. Itu otomatis mestinya. Tapi paling tidak belajar dari Bible class. Kita sudah belajar Bapak Ibu sekalian. Mari kita rajin doa. Mari kita rajin ibadah. Mari kita mendorong diri kita melayani Tuhan. Ya, nah melayani, coba ambil bagian. Tidak ada yang remeh. Kita berkumpulkan di mana kita bisa melayani. Kita melayani di sana. Ya, itu namanya kita menjadi satu anggota daripada keluarga besar Allah. Kita bersama-sama menyambut rekan-rekan kita, orang-orang kudus. Orang-orang kudus itu disebut the saint, orang-orang kudus. Kita semua orang-orang kudus, bukan karena kita dapat status kudus ya, bukan karena kita hebat atau kita bisa, tetapi karena kita dikuduskan, yaitu tadi dibenarkan, dikuduskan di dalam Yesus Kristus. Itu ya, apa yang dikasihi Tuhan. Ya, mari kita bersama-sama boleh belajar untuk saling memperhatikan rekan-rekan kita, saudara-saudara seiman kita, dan mari kita melayani Tuhan bersama-sama. Ya. Nah, kemudian 16, 17 sampai 20 sikap gereja terhadap pengacau jemaat. Ya, jadi Paulus juga ada ya tulis ya. Jadi kita bisa lihat sini, kita bisa lihat indaskan firman Paulus menyatakan kasih Tuhan, menyatakan keadilan Tuhan. Jadi ada juga sebagai pengacau jemaat. Kalau ada pengacau bagaimana? Ya, memberikan perintah agar gereja tegas berpegang pada kebenaran Alkitab sehingga dapat mengenali para pengacau dan para penyesat ajaran dalam gereja dan harus tegas memisahkan diri dari mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, di sini kita belajar ya. Nah, ada bagian tertentu ya. Hal-hal yang kita bisa lihat. Ini bagian terakhir ya. Paulus ingat. Jangan lupa gereja di dunia ini tetap masih ada kesempatan gitu ya. Dan semua orang Kristen yang ada di gereja itu adalah umat Tuhan. Nah, ini pernyataan agak tegas Bapak Ibu sekalian. Ya mari kita, tapi jangan kecil hati ya. Maksud, saya ke gereja, apakah saya sudah gereja ini, apakah saya juga umat pilihan Tuhan? Pernyataan ini bukan berarti ini bersifat general semuanya, bukan. Tetapi maksud saya begini, bukan berarti kalau kita datang ke gereja pasti kita umat Tuhan. Ya harus dengan sungguh-sungguh karena di dalam gereja juga ada pengacau. Nah di sana ya kita lihat banyak sekali ajaran-ajaran sesat itu lahir atau munculnya dari mana? Dari gereja, kemudian dia memisahkan diri keluar gitu ya. Atau justru dia di gereja kemudian tidak benar kemudian ditinggal keluar ya. Kalau kita bisa lihat macam-macam gitu ya. Jadi ajaran-ajaran sesat itu ya munculnya ya pertama kali ya mereka adalah orang-orang yang ada di dalam ya seakan-akan menjadi satu begitu sama ya. Paulus tahu hal ini dan maka dia memberikan satu panduan praktis sikap gereja terhadap pengacau jemaat. Jadi kalau ada yang demikian, maka kita harus berani untuk berprinsip yang tegas pada kebenaran kitab suci, ya sehingga kemudian kita bisa mengambil satu tindakan yang tegas. Tentu, nah, di dalamnya kita melihat ya tujuan utamanya itu adalah bagaimana kita mau membawa seluruh umat Tuhan, gereja Tuhan, tentu adalah untuk taat kepada Yesus Kristus Sang Kepala Gereja. Ya, kita boleh
menegakkan firman Tuhan sebagai satu-satunya pedoman, dan yang lain, ya, dan bagaimana Allah Tritunggal itu boleh ditinggikan, ya. Jadi biasa kalau ajaran sesat ini menyerang bagian-bagian ini, ya. Tapi bagian-bagian lainnya yang sifatnya itu ada bagian relatif, ya, kita belajar untuk boleh saling membangun, saling, ya, kita coba lihatlah bagaimana kita bisa di dalam bagian itu belajar saling membangun lebih baik lagi, ya. Nah, tapi bagian yang mutlak-mutlak itu, ya, kita harus berani mengambil sikap yang tegas. Sehingga penting sekali bagian yang relatif jangan dimutlakkan. Sebaliknya, bagian yang mutlak jangan direlatifkan. Ya, nah biarlah ini menjadi satu hal yang boleh menolong kita. Ya, nah ini adalah berkaitan dengan seluruh tuntunan aplikasi praktis yang boleh disampaikan oleh Paulus. Biar melalui semuanya ini, mari kita sama-sama, bukan saja kita menjadi orang Kristen yang beriman, Tuhan sudah anugerahkan iman, tetapi mari kita menghidupi iman Kristen kita untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Ya, demikian materi pada malam hari ini. Silakan, apakah ada rekan-rekan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya? Kasih kesempatan. Pak Rusli mau tanya ini, Pak Rusli. Ya, Pak Buyong, silakan. Ya, yang berkaitan dengan tadi tentang menghakimi itu, ya. Di sana disebutkan tatkala kita dalam tanda kutip mengalah gitu, ya, tidak menuntut pembalasan, kita itu seperti menaruh bara api di atas kepala. Tapi kalau itu yang menjadi motivasi, kita bisa menjadi orang yang lebih kejam dari orang yang membalas begitu. Mungkin ada istilah menaruh bara api, apakah ini secara harafiah itu hukuman yang lebih berat, atau ada istilah mungkin latar belakang konteks pada waktu itu, arti menaruh bara api itu apa begitu? Mungkin seperti itu. Saya tidak tahu gimana Pak Rusli. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak Buyung. Nah, jadi kalau kita bisa lihat bersama-sama itu di Roma 12, ya. Ya, Roma 12. Kita baca itu, ya. Tepatnya ayat yang ke-20. 20, ya. Jadi perhatikan, ya, di sana tepatnya sebelumnya ada kata, jika seterumu musuhmu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Nah, ini bagian ini ketika kita bicara bagian ini, kita mesti lihat, ini yang Paulus katakan di dalam bagian ini bukan sesuatu yang sifatnya kita tafsirkannya itu secara perumpamaan begitu, ya. Yang ini, ya, maksudnya dalam kondisi ini kita bisa mengertinya bahwa benar-benar dalam arti kalau memang dia membutuhkan, ya, pertolongan kita begitu, ya. Bahkan, ya, kalau katakan memang benar dia butuh makan, bisa dia butuh, ya, kita kasih dia makan. Kalau memang dia benar-benar butuh minum, nah kita kasih dia minum. Bisa diartikan juga seperti itu. Tapi di sisi lain, ya, bukan cuma selalu harus makanan dan minuman. Artinya bisa dikatakan sebagai bagian lain juga bisa memenuhi aspek, ya, sifatnya kebutuhan, ya, kebutuhan yang dia butuhkan pada saat itu kita tetap, ya. Nah, yang kedua adalah, ya, kita tidak artinya kita bisa mengampuni, ya. Itu bagian kedua punya arti kita bisa mengampuni. Nah, jadi kalau kita misalkan bila dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya, itu bukan menjadi motivasi, saya setuju. Ya, bukan kita maksudnya melakukan itu kapok aja, tak tumpuk gini, itu kan berarti kan motivasinya gitu. Tapi Paulus bukan sedang bicara soal motivasi dalam hal ini. Tetapi di dalam bagian ini, dengan berbuat demikian, kamu menumbuhkan bara api di atas kepalanya. Nah, ini memang sifatnya agak sedikit memberikan satu nuansa konotasi, ya. Bukan berarti seperti dalam konteks ini, ya, bara api ditaruh di atas kepalanya begitu, bukan, ya. Ya, tapi dalam konteks bagian ini adalah melakukan sesuatu hal yang akan, ya, nanti itu diperhitungkan sendiri, ya. Ya, bagi dia sendirinya, ya, bagi musuhnya sendiri itu dia akan makin menumpuk-numpuk, ya. Kalau dia tidak sadar itu akan terus menumpuk-numpuk kejahatan itu di atas dirinya. Nah, sehingga bagian ini saya bisa
melihatnya di dalam bagian firman Tuhan yang lain itu misalkan seperti ini ya. Ada peristiwa-peristiwa di dalam perjanjian lama. Ya, itu menunjuk misalnya gini, pada saat nanti kedurjanaan orang Amori itu belum lengkap gitu ya, menunggu waktunya belum tiba gitu ya. Menunggu waktunya belum tepat. Nah, itu bisa diartikan pada saat itu Allah masih memberikan kesempatan. Allah masih memberikan waktu. Sehingga setiap umat Tuhan yang dia diperlakukan itu ya tidak benar, yang makin mereka ditindas dan seterusnya. Nah, tapi mereka tetap setia kepada Tuhan. Nah, ini sebenarnya adalah menunjukkan itu biar serahkan kita kepada Tuhan. Ya bukan motivasi kita ini ya, tapi maksudnya kita tahu Allah adil. Kita percaya Tuhan tidak tinggalkan kita. Kita mau taat, Tuhan engkau bagaimana aku mau taat perintahmu. Ya. Nah, tapi bagian ini kita percaya penghakiman Tuhan itu tidak lepas. Tunggu waktunya. Kalau memang tidak sadar-sadar, engkau tetap seperti itu. Satu saat ketika waktunya genap, ya, ketika itu masanya tiba, ya, ketika itu sudah kedurjanaannya itu sudah menumpuk, waktu Tuhan sudah tepat. Nah, itu Tuhan yang akan turun tangan sendiri. Nah, mungkin saya melihatnya seperti itu penjelasan saya, Pak. Silakan. Apakah bisa menjawab? Ya, terima kasih, Pak Rusli. Ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, silakan. Jadi kalau mengalami kesulitan, kejahatan, atau mengalami hal-hal yang tidak adil gitu ya, jangan berkecil hati, lalu kemudian menjadi orang menjadi pesimis kali ya. Kemudian sudahlah saya tidak mau melayani lagi. Sudahlah begini. Jadi akhirnya kita hidupnya itu akhirnya menjadi orang yang apatis. Ya, thank you Bapak. Apatis gitu ya. Jangan ya, tapi baiklah kita senantiasa kita percaya ya, Tuhan itu adalah Allah yang hidup. My God is a living God, ya, Tuhan yang hidup. Jadi dia pasti, ya, firman-Nya hidup, ya, apa yang diperintahkan pasti jadi. Kita percaya Tuhan pasti ada waktunya, ya, satu saat Tuhan akan menyatakan kehendak. Kita tidak perlu lihat, karena itu bukan juga tugas kita untuk lihat, ya, bukan tugas kita untuk lihat. Tugas kita percaya kepada Tuhan dan menjalankan perintah-perintahnya. Itu cukup. Ya, jangan jemu-jemu berbuat baik, ya, berbuat untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk diri kita. Ada lagi? Silakan. Pak Rusli boleh menambahi sedikit? Ya, boleh, silakan. Iya, untuk Pak Buyung mungkin saya boleh menambahkan bahwa yang ada ditulis di Roma yang tadi itu kan Paulus mengutip dari Amsal ya. Di Amsal juga ada ayatnya yang sama, meletakkan bara di kepala. Itu satu ungkapan sih sebenarnya yang menunjukkan ada sebuah ritual pertobatan gitu. Jadi diharapkan dengan kita tidak membalas, kita berbuat baik, ada nantinya dia boleh mungkin sadar dan bertobat. Gitu sih tambahan saya. Makasih. Terima kasih, terima Ya, kasih. terima kasih ya untuk Bu Jenny tambahannya. Oke.